Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jessica Amabel Artamevia Putri dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 18. Kali ini saya akan membahas tentang jurnal penyesuaian yang terdapat pada mapel ekonomi dalam konteks akuntansi. Yuk kita bahas. Yang pertama, menurut kalian, kenapa harus ada jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian harus ada karena jurnal penyesuaian digunakan untuk tahap pengiktisaran yang bertujuan untuk menguji kebenaran transaksi yang tercatat dalam jurnal dan akun buku besar. Proses pengiktisaran ini biasanya dilakukan pada akhir periode akuntansi setelah pencatatan dan pemindah bukuan dikerjakan. Selanjutnya ada tahap pengiktisaran. Yang pertama, ada neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar terperinci yang berisi saldo-saldo pada buku besar yang disusun di akhir periode akuntansi. Fungsi dari neraca saldo ini yaitu untuk memastikan setiap transaksi berada pada nilai dan posisi yang benar. Sumber penyusunan neraca saldo adalah buku besar. Selanjutnya, dalam neraca saldo terdapat nama perusahaan, neraca saldo, dan periode akuntansi. Nah, jika kolom neraca saldo terdapat nomor akun atau kode akun, nama akun, debit, dan kredit. Jurnal penyesuaian. Penyusunan neraca saldo dilaksanakan setiap akhir bulan dan data dalam neraca saldo tidak digunakan untuk menyusun laporan keuangan karena pada akhir periode neraca saldo belum menunjukkan akun yang sebenarnya. Maka dari itu, diperlukan jurnal penyesuaian perubahan akun dengan akun yang berada pada neraca saldo untuk menunjukkan akun sebenarnya. Menurut kalian, jurnal penyesuaian itu apa sih? Jurnal penyesuaian adalah yang tidak didasarkan pada aktivitas transaksi, tetapi didasarkan pada perhitungan atau keterangan tertentu seperti beban penyusutan gedung, beban sewa gedung, dan utang gaji. Tujuan jurnal penyesuaian adalah untuk membuat akun real untuk menunjukkan jumlah sebenarnya pada akuntansi dan membuat akun nominal untuk menunjukkan jumlah yang benar-benar menjadi pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi. Dalam jurnal penyesuaian, ada akun-akun yang perlu penyesuaian yaitu 1. Perlengkapan adalah barang yang digunakan suatu perusahaan untuk kegiatan operasional dalam satu periode akuntansi. Jika perlengkapan ini sudah habis, akan menjadi beban akhir dalam periode akuntansi. Yang kedua, ada penyusunan aset tetap, yaitu aset yang berwujud kecuali tanah yang siap digunakan dalam operasional perusahaan dan digunakan lebih dari 1 tahun. Contoh aset tetap adalah peralatan usaha, kendaraan, mesin, dan gedung. Aset tetap dapat mengalami penyusutan untuk memberikan manfaat ekonomi secara berangsur-angsur. Yang ketiga, ada beban dibayar di muka, yaitu transaksi yang pada awalnya dianggap sebagai harta atau aset, tetapi menjadi beban pada kemudian hari. Beban ini memberikan manfaat kepada perusahaan di masa depan, seperti iklan yang dibayar di muka. Pencatatan jumlah penyesuaian akun beban dibayar di muka dapat dilakukan dalam 2 cara, yaitu yang pertama, dicatat sebagai harta. Contohnya, pada saat transaksi pembayaran sewa, pencatatan pada jurnal umum dilakukan dengan cara mendebit akun sewa, dibayar di muka, dan mengkredit akun kas. Yang kedua, dicatat sebagai beban. Contohnya, transaksi dicatat pada jurnal umum dengan mendebit akun beban sewa dan mengkredit akun kas. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Merupakan transaksi yang dicatat sebagai kewajiban atau utang, tetapi akan menjadi pendapatan pada kemudian hari. Pendapatan ini bisa muncul karena pembayaran
atas suatu pekerjaan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contoh dari pembayaran dibayar di muka adalah asuransi yang diterima di muka dan sebagainya. Dalam penyesuaian pendapatan dibayar di muka, terdapat dua cara yang dapat dilakukan, yaitu A. Dicatat sebagai utang atau kewajiban. Jika dicatat sebagai utang, transaksi dicatat pada jurnal umum dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun sewa diterima di muka. Penyusunan jurnal penyesuaian atas transaksi yang dilakukan adalah dengan cara mendebit akun sewa diterima di muka dan mengkredit akun pendapatan sewa. Yang B. Dicatat sebagai pendapatan. Jika transaksi di atas dicatat sebagai pendapatan, transaksi dicatat pada jurnal umum dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun pendapatan sewa. Beban yang masih harus dibayar atau utang beban adalah beban yang sudah menjadi kewajiban ditinjau dari segi waktu jatuh tempo, tetapi perusahaan belum melakukan pembayaran. Contohnya adalah gaji yang masih harus dibayar dan bunga yang masih harus dibayar. Yang D. Pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tapi belum diterima pembayarannya hingga akun periode akuntansi. Pada akhir periode perusahaan akan mencatat pendapatan tersebut sebagai penghasilan karena perusahaan telah memberikan jasanya. Piutang bunga dan piutang sewa merupakan contoh pendapatan yang harus diterima. Yang D. Pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima pembayarannya hingga akhir periode akuntansi. Pada akhir periode perusahaan akan mencatat pendapatan tersebut sebagai penghasilan karena perusahaan telah memberikan jasanya. Piutang bunga dan piutang sewa merupakan contoh pendapatan yang harus diterima. Piutang tidak tertagih dalam resiko akibat tidak tertagihnya piutang perusahaan karena pelanggan tidak melakukan pembayaran. Transaksi piutang tidak tertagih diperlakukan sebagai beban. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.